Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Gue harap kalian baik-baik saja ya. Baik, kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran kita pada hari ini tentang perkalian bilangan cacah. Jadi hari ini kita akan belajar perkalian bilangan cacah sampai dengan 10.000. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menentukan operasi hitung perkalian sampai dengan 10.000. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan operasi hitung perkalian sampai dengan 10.000. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke contoh soal, kita perlu tahu dulu apa itu perkalian bilangan cacah. Menurut adik-adik sekalian, pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan perkalian. Jadi perkalian itu merupakan penjumlahan berulang suatu bilangan. Contohnya 5 kali 4 berarti kita menjumlahkan secara berulang bilangan 5 itu sampai 4 kali. Jadi 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian yang berikut adalah bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, hingga tak terhingga. Baik, operasi hitung perkalian dapat diselesaikan dengan cara bersusun pendek. Berikut ini, Ibu akan menyajikan satu contoh soal tentang bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Baik, contoh soal yang pertama adalah tentukan hasil dari 2530 dikali 3. Jadi kita menuliskan angka 2350 dikali 3. 0 ini merupakan satuan, 5 merupakan puluhan, 3 merupakan ratusan, dan 2 ini merupakan ribuan. Kemudian 2350 ini kita kalikan dengan 3. Letakkan angka 3 ini di bawah 0. Mengapa? Karena 3 ini merupakan satuan. Setelah itu, kita kalikan secara berurutan. 3 dikali 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi perlu diketahui bersama adik-adikku semua bahwa bilangan 0 itu kalau dikalikan dengan bilangan apa saja, hasilnya tetap 0. Jadi, 3 dikali 0 sama dengan 0. Yang berikutnya adalah 3 dikali 5. 3 kali 5 3 dikali 5 adalah 15. 15 ini kita tulis satuan 5 dan ingat 1 yang merupakan puluhan. Jadi 15 tulis 5 yang di belakang, ingat 1 yang di depan. Ya. Kemudian yang berikut adalah 3 kali 3. Setelah itu 3 dikali 3. 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 9 jangan lupa 1 yang diingatkan tadi. Tambah 1 menjadi 10. 10 tulis 0, ingat 1. Setelah itu 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 menjadi 7. Jadi hasil dari 2350 dikali 3 sama dengan 7050. Ya, baik anak-anakku semua, Ibu akan tambahkan satu soal lagi ya supaya kalian lebih paham. Jadi contoh soal yang kedua adalah tentukan hasil dari 9.532 dikali 14. Jadi seperti biasa, seperti yang tadi kita menuliskan angka 9.532 dikali 14. Bagaimana letak 14 ini? Kita letakkan 14, 4 ini di bawah 2. Mengapa demikian? Karena 4 ini merupakan satuan. Kemudian 1. Letakkan 1 ini di bawah 3, karena angka 1 ini merupakan puluhan. Setelah itu kita akan kalikan secara berurutan.
Nah, sekarang kita akan mengalihkan secara berurutan satu persatu ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Tulis 8. Setelah itu 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ini tulis 2, ingat 1. Setelah itu 4 dikali 5. 4 kali 5 sama dengan berapa? Ya, benar sekali sama dengan 20. 20 ini ditambah dengan 1 yang diingat tadi. Jangan lupa ya. Menjadi 21. 21 berarti kita tulis 1, ingat 2. Setelah itu 4 dikali 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. 36 ini kita tambahkan dengan 2 yang diingat tadi. Menjadi berapa? 37, 38. Nah, 38 ini tidak perlu lagi harus pakai ingat tulis 8, ingat 3, karena tidak ada lagi bilangan yang akan dikalikan selanjutnya setelah 9 ini. Jadi kita langsung menuliskan 38. Nah, sekarang lanjut ke angka puluhan yaitu 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Letakkan 2 ini di bawah angka 2 dari hasil yang pertama kita dapatkan tadi. Jangan letakkan lurus di bawah 8. Kenapa? Karena 2 ini merupakan hasil dari perkalian angka puluhan, yaitu 1 tadi. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3. Letakkan di bawah angka 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 9 sama dengan 9. Setelah itu, setelah mendapatkan hasil perkaliannya, kita menjumlahkan. Tambah 8. Kan tidak ada bilangan, jadi kita langsung turunkan 8. Lanjut 2 ditambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Setelah itu 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 tulis 3, ingat 1. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Jangan lupa 1 yang diingat tadi dijumlahkan menjadi 13. Setelah itu kita hitung dari belakang 3 angka, lalu diberi titik. Jadi 1, 2, 3 titik. Titik ini di antara angka 4 dan angka 3. Setelah itu kita sudah mendapatkan hasilnya. 9 berhasil dari 9.532 dikali 14 sama dengan 133.448. Baik anak-anakku semua, Ibu akan memberikan satu contoh soal lagi, yaitu contoh soal dalam bentuk soal cerita. Ya, jadi begini soal ceritanya. Dalam kegiatan bakti sosial, Gita menyiapkan 6 amplop. Setiap amplop berisi uang sebesar Rp10.000. Berapa uang Gita seluruhnya? Nah, baik anak-anakku, jadi dalam soal cerita, berarti kita untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan kalimat matematika. Jadi kalimat matematika ada yang masih ingat toh? Ya, benar sekali, diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Penyelesaiannya yang pertama diketahui. Diketahui dalam cerita tadi itu adalah terdapat 6 amplop kita. Masing-masing amplop terdapat berapa uang? Ya, sebesar Rp10.000. Ditanya, uang kita seluruhnya. Jawab. Baik, jawab 10.000 dikali 6. Jadi 10.000 ini merupakan uang Gita pada masing-masing amplop dan 6 ini merupakan amplop Gita seluruhnya. Jadi 10.000 dikali 6. Nah, 6 ini letakkan lurus di bawah 0 yang paling terakhir karena 6 ini merupakan satuan. Kalikanlah secara satu persatu, secara berurutan. 6 kali 0 sama dengan 0.
6 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 1 sama dengan 6. Hitung 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, diberi titik. Jadi, total uang Dita seluruhnya adalah 10.000 tadi dikali 6 sama dengan 60.000. Oke, baik anak-anakku semua. Jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini tentang perkalian bilangan caca sampai dengan 10.000. Dadah, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.